Pada pertemuan malam kini kita akan menyinggung tentang keajaiban yang terjadi dalam perang Badar, yaitu kejadian yang menakjubkan, dan itu Allah singgung dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau wahai Muhammad tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, akan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Ndak kabar sobok di engkau wahai Nabi Muhammad, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kabar kasih sayang jo orang yang menentang Allah dan Rasul. Di situ sangat tegas Allah umumkan kalau orang nan beriman ke Allah tu ndak ka pernahnya la tajidu, engkau tidak akan dapati. Itu kan fi'ilnya mudhari', sekarang dan akan datang sampai hari kiamat. Ndak ka basobok orang beriman ke Allah jari akhir tu akan berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Ndak kabar sobok. Kalau ada orang kini jalah-jalih-jalih orang tu menentang Allah dan Rasul atau menghina Allah dan Rasul, elok-elok je nyo, tu diragukan imannya. Orang beriman pasti ndak akan mau berkasih sayang dengan orang yang jelas-jelas telah menentang Allah dan Rasul. Itu tanda orang beriman. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu bapaknya seorang. Wa abna'ahum, walaupun mereka itu anak mereka. Wa ikhwanahum, atau saudara mereka. Au anshiratahum, atau karib kerabat atau keluarga mereka. Tak kasabot. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan berkasih sayang jauh orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya atau saudaranya atau keluarganya. Nah, kejadian kau Bapak Ibu, kan ayat kau cak lama berkaitan dengan perang Badar, yang Allah singgung memuji sikap para sahabat ketika terjadinya perang Badar itu. Contoh di sekolah disebutkan kisah tentang bagaimana ketaatan para sahabat kepada Nabi. Taatnya sahabat kepada Nabi. Lah disebutkan sebelumnya bahwasanya Bani Hashim tidak ingin pergi perang. Termasuklah keluarga Nabi, yaitu Abbas paman Nabi. Tak mau. Cuman dipaso pai. Nan tahu sia tentu Nabi. Lalu Nabi berpesan. Apa pesan Nabi? Sesungguhnya aku mengetahui bahwa orang-orang Bani Hashim telah dipaksa untuk ikut berperang. Sebenarnya mereka tidak ingin memerangi kita. Maka barang siapa yang bertemu dengan orang Bani Hashim, janganlah membunuhnya. Jangan bunuhnya. Itu pesan Nabi pertama. Kemudian barang siapa yang bertemu dengan Abul Bukhtari bin Hisham. Siapa Abul Bukhtari ko Bapak Ibu? Orang Quraisy dahulu yang inyo masih musyrik tapi menentang
pemboikotan dah. Satu inyo yang pergi ke Kaabah untuk ingin mencabiak perjanjian tu. Kecik Nabi jangan bunuh Abul Bukhturi, karena nyolah dahulu pernah berniat untuk membela kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk kejadian menakjubkan waktu itu juga adalah Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Kan orang Quraisy, induk samang siapa? Bilal. Nan manyiso Bilal tu, nan mencambuk Bilal sampai paniknya mencambuk. Dulu orang Malakai lah panik. Biasanya nan kanai laka ampun-ampuni kan. Minta ampun orang kanai langka. Kau jangan dilaka lah. Kalau Umayyah bin Khalaf, kau inyo na minta ampun. Tak taluk ino Malakai lah kalatihan. Mode itu na no menyiksa Bilal dulu. Lah panik ino Malakai surah no orang lain Malakai. Mencambuk. Lah panik lo lah berdarah punggung Bilal kan. Disuruh buka banyu seret di padang pasir. Bakal siap bayanglah. Suruh orang menyeret bersama-sama Milo. Atau baimpi lo je batu. Dan itu tidak sekali. Berulang-ulang. Sampai datang Abu Bakar membebaskannya. Lalu Abdurrahman bin Auf bersoboklah umat Umayyah kau. Kan waktu itu posisi kaum musyrikin lah kabur. Lah kalah. Tagaklahnya jo anaknya Umayyah bin Khalaf. Bersobok jo Abdurrahman bin Auf, minta perlindungannya kepada Abdurrahman bin Auf. Maka abelah bawa ke Nabi. Kabar bawa ke Nabi baru dalam rangka minta perlindungan agar dibebaskan. Lalu menjalang sampai ke Nabi, bersobok jo Bilal. Kecik Bilal, di situ disebutkan, inilah dia Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan hidup kalau dia hidup. Itu kecik Bilal. Inilah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Dan disebut di situ oleh Bilal, dia Umayyah bin Khalaf ini adalah biang kekufuran, biangnya. Apa sawaknya? Indo angkang pangkawala no. Ikona indo angkang pangkawala kekufuran tu kau orang no. Kecap Abdurrahman bin Auf, jangan gaduhnya. Baka Abdurrahman bin melindungi Umayyah bin Khalaf karena kawan sama berdagangnya. Kawan sama ngeleh. Adik ibu Abdurrahman bin Auf, abelah dia give perlindungan diminta ke Rasulullah. Bilal tak muah. Baka jangan sampai bersebut jo Nabi. Akhirnya dek dihalangi dek Abdurrahman bin Auf. Bilal akan membunuh Umayyah kau. Bersoraklah Bilal kau. Wahai kaum muslimin, inilah Umayyah bin Khalaf, biang dari kekufuran. Induk angkangnya orang jahit kurang no. Bakal jalah orang kasih tu. Tak bisa Abdurrahman bin Auf mambik. Orang sambil buat tiba. Aku menyucuk. Apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, semoga Allah merahmati Bilal. Baju besiku hilang. Waktu itu sudah merampas baju besi. Dek menolong si Umayyah. Kau bercampak baju besi kau. Baju besi mbo hilang, kawan mbo hilang lalunya. Ana malah peh sambo kedua nak kini kecil. Itu menggambarkan kecil ulama baralah padiah penderitaan Bilal waktu itu. Sehingga mencaliak Umayyah bin Khalaf kau bentuk traumanya, bara penyiksaannya saritan. Kemudian kejadian menakjubkannya oleh Umar bin Khattab. Usianya parang waktu itu, je pamannya serang. Dan sana apaknya berperang.
Josia ada apa tu ni? Di situ pilihan, pilih Allah dan Rasul atau persaudaraan. Memang baik. Kau banyak tertilantang kalau orang di pengadilan. Aku Pak Hakim ko karya nambo na ko pemana nambo wah. Baka carulah ko wah. Pi tolong lah di pengadilan. Koko memang pengadilan jo. Cuma pengadilan no hidup mati lah masalahnya. Tetapi para sahabat lebih, itu yang disebutkan, tidak akan kamu dapati orang beriman berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, walaupun itu don sanaknya, walaupun itu keluarga. Siapa mati di situ, mati pamannya tadi. Siapa bunuh kemanakannya surah. Kemudian Abu Bakar bersebut je siapa? Jua anak kandungnya lah. Siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara Aisyah. Sebut je anak. Waktu itu kan barang-barang dagangan Mekah kan dijual ke mana? Ke Syam. Maka kecik Abu Bakar ke anaknya pas barang sebut, mana harta aku nama jual tu ni? Kan anaknya nama jual dia apanya baik. Jual ni barang dia anak sadona. Anaknya masih musyrik. Mana hartaku kecik? Wahai anak yang jahat, kecik Abu Bakar. Aja wahai anaknya. Tak ada cerita harta lagi. Tak ada cerita ratu-ratu kini dah. Sekarang yang ada hanya senjata, kuda dan pedang yang akan menghabisi nyawamu, cik anak. Faranglah Pak Jo anak. Tapi lain tak mati dah. Hampir kalah Abdurrahman ko kaburnya. Bila Abdurrahman ko masuk Islam setelah Fathul Mekah. Agak lembek je setelah penaklukan Mekah, kerana masuk Islam. Bayanglah Pak Jo anak kandung parang. Barik tu Pak. Ko awak hakim wah nang keadilan anak wah. Calian dulu memutuskan tadi itu. Keajaiban iman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi namanya Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Ukasyah ko saking ngerinya perang waktu itu, patah pedangnya tu. Patah. Yusabana kue-kue orang mayun pedang dulu tu. Memang orang dulu kalau mayun pedang tu tak benda-benda mereka dah. Akan pedang ni ada. Nya sakali ayun putui. Ada itu nah. Sakali ayun lia tu putui. Tiba di punggung putui dia. Tu kue-kuenya dinanti tu. Barang lu kekuatan menanti pedang nan patah dia. Kan. Anda doanya punya senjata. Memang orang dulu pai kaum muslimin pai ndak pai parang kan. Cuman pedang cik sebawanya. Akhirnya datangnya ke Rasulullah, maka dia gih Nabi. Bawalah kuah parangnya. Dia gih dek Nabi kayu. Kayu kawan ladi yang bagi kira. Tu ndak masuk ada, cuman deknya yakin nana magi sia. Nabi kayu ko panjang, diputar-putarnya. Ini pemberian Rasulullah. Diputar-putarnya, batukah jadi pedang. Batukah jadi pedang asli. Bakile itu lah kejadian waktu itu. Kemudian diberilah pedang tu namanya Aun, dan nyo dengan pedang tu bisa memukul mundur kaum musyrikin Mekah. Aun artinya Aun itu artinya pertolongan. Pedang yang didapat karena pertolongan dari Allah. Ya kayu jadi pedang ni. Dan pedang itu sangat pemberian Nabi, kayu jadi pedang. Kau ando-andoan tu kan? Weh, ando-andoan pedang. Sampai Nabi meninggal. Dan bilanya pedang tu ndak ada ni makai lai ketikanya lah meninggal dalam memerangi orang-orang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian keajaiban kejadiannya celai Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair. Bersobok je saudara kandungnya. Namanya Abu Aziz. Dan inilah menjadi tawanan, lah ditawan oleh kaum muslimin. Yang menawannya adalah seorang sahabat Ansar. Dari kabeknya tangannya don sanak kanduang. Si A je si B don sanak kanduang. Don sanak kanduang. Mencaliak don sanak kane tawan. Kalau dia awak, dia iman wak lamah. Ba kakak caro nak menyelamatkan. Akece Mus'ab bin Umair kakak orang Ansar tadi. Ranggai orang ko, ranggai anak ko aja. Kan sama orang kayaknya. Apa jamaknya sama. Ranggai anak ko orang kayo ko. Biko minta tabusan kadang-kadang nih. Ibayin itu macam. Undang itu berang lah dan sanaknya ko. Mode itu engkau berlaku kepada saudaramu, kecek dan sanaknya. Mode itu engkau ke dan sanak mengecek. Kecek Mus'ab bin Umair, saudaraku bukan kamu. Saudaraku kah tunjukkan sahabat Ansar tadi. Aku dan saudaramu, engkau tidak. Karena tidak mau beriman. Keajaiban keimanan langka para sahabat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuklah di situ Utbah bin Rabi'ah ketikanya kan mati. Utbah ketika dikuburkan di sumur, tapi sumur kering yang ada di Badar. Maka nampak di anaknya Abu Huzaifah agak berubah roman anaknya koncelik apaknya bermasukan ke dalam sumur tadi itu. Maka nampak di Nabi, apakah kamu terpengaruh dengan kematian ayahmu? Akhirnya ya Rasulullah, ambo tidak terpengaruh dengan kematian inyo. Cuma ambo pernah mendengar engkau bersabda ketika kaparang kau itu, seandainya orang-orang Mekah itu mengikut keceknya, kau itu ada tu, tentu orang-orang kau akan selamat. Ambo harap waktu itu dek engkau ngecek mode itu apa ambo kau masuk Islamnya, rupanya indah. Itu nak membuat hati ambo, membuat hati ambo ibu. Kuna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, korban-korban kaum muslimin 4 balik. 6 orang muhajirin, 8 orang dari kaum Ansar. Kemudian siapa nama-namanya boleh nanti pergi ke Badar. Pergi ke Badar sama-sama. Tertulis di situ makam Badar tu ada tertulis pakai prasasti itu. Nama-nama sahabat yang meninggal di situ. Kalau ambo ambil tahu dari kini, ndaklah suah dah. Ndak jadi payu kau. Payu sama nanti serombongan gue. Celek payu jalan-jalan ke Badar. Nampak di situ siapa sahabat yang meninggal. Empik balik orang. Kemudian kaum musyrikin 70 orang yang mati dan 70 orang yang ditawan. Kemudian sabalun Nabi di situ 3 hari sejak hari perang, bisuaknya 3 hari Nabi di Badar. Setelah selesai orang kula terkubur sadonya, baru Nabi pulang. Pas Nabi melewati kubur tadi, kecek Nabi ke kubur-kubur tu, orang-orang yang meninggal, orang-orang kafir Quraisy yang mati itu. Sungguh buruk perlakuan kalian terhadap Nabi kalian. Yang Nabi itu datang dari keluarga kalian sendiri. Sabana buruk perlakuan kalian. Kalian mendustakan diriku, sedangkan orang lain membenarkanku. Kemudian kalian menghinakanku, dan orang lain memuliakan aku. Kemudian kalian mengusirku, sedangkan orang lain menampungku.
Itu kecek Nabi. Kemudian kecek Allah sudah tu dia imbau, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian telah melihat janji-janji Allah dan Rasulnya? Lah sebut di kalian kini lah tampak. Lalu kecek Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mengaju engkau imbau ranlah mati itu? Apa jawab Nabi? Demi Allah yang zat jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lebih kareh pendengaran orangku daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Kalau dimbaunya menjawab, cuma tak terjawab dia dah kecil. Barulah beliau pulang ke Madinah. Berapa jarak dari Badar ke Saratui? 70 kilo tu. Nah, apa orang Quraisy? Cerita orang Quraisy ni. Orang Quraisy ko kalau bahasa awaknya lah tabang buah. Pai manyala main diri surang-surang. Painya arah kamanya leh selamai. Dan tak ada mau kumpul-kumpul leh dah. Lapai surang-surang saja. Asrombongan sekolah pai lo, ada kat bahasa 10 lah pai lo. Dan tak ada menunggu-nunggu leh. Bang nangka selamai sekini leh. Dan memalukan, malu masuk Mekah. Kamalah kepala ka disuruhan. Karena berangkat dari Mekah tu ndak tanggung sombongnya, ndak tanggung ongehnya, masuk ke manang. Kini kalah, ya Allah, kamalah ka disuruhan. Jangan untuk kau kan masalah gengsi. Payaji salah nan ibadah, nan berlembut-lembut hati nak kareh na tu dah, lembut-lembut hatinya. Itu kejadian orang Kamang Mage lah mendoa lah dimbau orang kampung lah salam-salam lah tangi-tangi. Dulu kan merengkek dari Medan, merengkek ke Medan. Tiba di Medan rupanya gagal, tak jadi orang kecek orang di sini, diundur tahun depan. Tak masalah waktu itu, tak tahu dah. Pokoknya tak jadinya orang ke. Tak muah lah pulang-pulang dah. Kamang tak muah lah pulang ke Kamang dah. Apa tu? Orang lah pulang haji bakok adanya lah pulang. Rupanya baru tahu kejadiannya. Kira memalukan tak tu? Kan tak salah awak ke dah? Kan tak salah awak dah? Memang ia keputusan pemerintah tak jadi berangkat tipangan. Cuman kama kapalo kadi suruhan malunya tu. Barik, cubalah lawan doa imah tu nak jadi baik. Sebabnya timah je tu. Tulislah kan. Malu tu. Apa lagi wak pai parang. Nan diaroan orang apa? Manang. Dan awak lah bangga-bangga awak ke Manang. Dan kafir Quraisy malam biswak ke parang tu nya pesta. Lah pesta artinya kemenangan kau lah dirayakan dulu teh. Rupanya gol menit akhir. Itu yang lain fadiahnya. Olah dirayakan kemenangan kau. Lah kamaniuk peluit lai gol. Tati lantang sadanya. Pemain kau tati lantang, penonton tati lantang. Gol menit akhir tu bahaya tu. Malu sama malu-malunya orang Mekah. Sehingga pulang ke Makkah tu menyuruh-nyuruh. Banyak tampak di orang. Nah, siapa yang pertama kali sampai di Makkah dan menyampaikan berita tu namanya Haisaman bin Abdullah Al-Khuzai. Pasnya tiba dikajanya orang sekali. Nanti jadi berita orang kemaruan mah cerita Manang, berita. Keceknya disabutnya nama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Sabut-sabut nama-nama orang tu, pemuka-pemuka Quraisy tu. Semuanya telah mati. Kami parang je orang kaum muslimin tu bantu ndak parang dah je. Bantu magian lia sekurang tu nah je.
Ipakok-pakok nasa orang tu. Bantu magihan liya sa kami kan no. Itu kecilnya. Sepertinya kami hanya memberikan leher-leher kami kepada pedang-pedang mereka. Sepertinya kami hanya memberikan leher kami kepada pedang-pedang mereka. Dan kami melihat. Kasih ini. Kami melihat ada orang berpakaian putih, memakai kuda putih. Ndak talok ipangan orang tu ni. Makanya kami bertabangan buah lari sadonya. Mencalek pasukan tadi. Pasukan para malaikat. Kecik Safwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf. Kan apaknya ni sabuk yang mati. Kecik Safwan ko, perisolah orang tu ni siap utak no do. Ndak tamakan dinyo do kakalah. Periso lalu Safwan ko bin Umayyah ko sedang duduk ada teh batu. Tanyalah kenyo di mana Safwan sedang duduk. Sedang mengasihi Safwan kini cetes utak no do. Ditanya orang, itu orang. Sedang mengasihi Safwan bin Umayyah kini. Sedang mengasihi Safwan bin Umayyah kini. Keciknya, nya sedang duduk di teh batu. Siap je mah orang. Siap je mah orang. Itulah awal heboh. Dak manyangko bantu patuh di siang hari bagi orang Makkah kekalahan tadi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk cerita dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ko pembantunya Abbas paman Nabi. Abu Rafi' ko je Ummu Fadal, keluarga Nabi Bani Hashim. Lah masuk Islam, Abbas lah masuk Islam, cuman disembunyikan. Agunu Nabi Abbas paman Nabi ko sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Spionase. Berita-berita maka nyo yang menyampaikan ke Madinah. Nyo pura-pura ndak dinampakkannya keislamannya, ndak dia tahunya. Lalu kecik Abu Rafi' ko pembantu Abbas ko, ketika berita kekalahan kaum musyrikin Mekah telah tersebar di Mekah, Abu Lahab datang. Waktu itu Abu Rafi' ko kerajonya tukang membuat anak panah, sedang marawi anak panah. Mangecek lah Abu Lahab ko lah kalah wak lah manang orang kaum muslimin. Kami nak mendengar dalam hati sanang waktu itu. Cuma tak berani ngecan sanang doh, ketahuan doh beko komentan. Lalu datanglah siapa? Magih tahu namanya Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Maka ditanya, kemarilah kecik Abu Lahab. Cerita anak terjadi. Maka diceritakannya lah. Termasuk ceritanya orang pakai baju putih, pakai kuda putih, yang tak bisa dilawan dengan apapun. Sehingga bak jano masa kami kolai. Sehingga tak ada yang berani melawannya. Ajawe Abu Rafi' kan di belakang, di sebalik tenda. Berarti itu malaikat yang menolong tu. Mandang tu berang lah Abu Lahab naik dah. Itangan ni tu bahasanya. Di tangan kan pembantunya Abbas. Di tangannya di Abu Lahab sampai waktu itu masih lemah, tak bisa melawan. Berang Ummu Fadal ko dia ambil kayu lokok nak kepala Abu Lahab ko. Keciknya Ummu Fadal ko, tuannya sedang tak di siko. Berani-berani engkau menggaduh pembantunya ya. Tunggulah tuannya tiba dulu. Akhirnya Abu Lahab pai. Kemudian sejak itu Abu Lahab kena penyakit kulit bisul. Cuman bisul tu keyakinan orang jahiliyah waktu itu bisul bahasa awaknya. Biswa ko ndak boleh orang mendakik. Kalau mendakik ko pindah kanai.
membawa kesialan, itulah kira-kira ala bahasa awak. Awak ada bahasa ni awak ada. Pokoknya tak boleh mampiang kanyo. Bentuk orang corona tadi siapa salaman pun tak boleh. Kontak fisik, kontak muka badu-aduan pun tak boleh. Jaga jarak. Kalau je ikut lebih parah lagi. Tak boleh jenyo dekat-dekat dah. Akhirnya dek takui orang kekanai penyakit tu loh. Bisul kesialan tadi. Bisul yang membawa sial tu. Akhirnya tak ada nama UBI dah. Isterinya nak mau ubek, anak-anaknya tak mau ubek. Dek takut kanai lo. Akhirnya tak tahu tah bila Abu Lahab ko matinya. Ni tak ada nak bagi makan. Orang tak mau mantan makan ke rumah tu. Tak mau mantan ayah, orang takut kanai lo. Akhirnya tah bila mati Abu Lahab ko tak tahu orang. Lah busuk baru tahu orang. Sehingga orang berang ke keluarganya. Kubuan lalai, beko kami lah nak kanai penyakit tu beko kecik orang. Orang tak mau kubuan dah. Akhirnya terpaksalah anak-anaknya ko mengabek kaki Abu Lahab ko apa no? Dielo no jo tali jarak 100 meter lah. Dek takui jarak 100 meter melo dia jauh. Dari rumah tu keluar ni melo jo tali tu. Sehingga buat lubang. Buat lubang kubur tu banyak. Di sebuah lembah abailo tu. Tak dekik-dekik dari jauh melo no sampai masuk ke lubang tadi. Tu mengubuannya ba dilempar je batu sampai penuh. Pungkang dia jauh saja. Barami-rami memungkang je batu. Di dunia pun sudah nampak kehinaan. Saya sala naran talahab. Nanti di akhirat ini akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Di Madinah, berita Madinah lah. Di Madinah mendapat berita gembira. Kaum muslimin mendapat kemenangan. Dan kaum muslimin waktu tu banyak nan iri. Ni kau nak pai sok patang ya Allah. Cuma nanti bayang orang ke Batang kan mencegat kafilah dagang 40 orangnya. Nampailah 300 mengarami-ramina. Kok tahulah kaparang petang deh. Rugi nak awak nak kapai. Itulah kira-kira. Maka diutuslah dek Nabi magi kabar gembira tu Abdullah bin Rawahah ke daerah dataran tinggi, Zaid bin Harithah ke daerah dataran rendah. Nah, orang Yahudi orang munafik sebelum berita ko datang nyelah menebar berita bohong. Itulah kerja orang tu. Berita hoax. Orang munafik itu kerajaan saya dulu. Berita hoax bahwasanya kaum muslimin ala cayyah. Orang 1,300. Dan 1,300 kabar ada dapat. Kaum muslimin barang sampai 3 sah marasai itu nya. 1,300 melawan 300. Ala salah sah. Asah marasai. Dan itu nan diinginan orang Yahudi ko. Orang-orang munafik ko. Datang lo Zaid bin Harithah dari Jawa membawa al-qaswa. Qaswa ko unta Nabi. Unta Nabi dipakai di si Zaid. Berarti ialah meninggal Nabi tu. Unta Nabi pakai ni. Unta Nabi nya pakai. Heboh lah orang. Tapi orang baka-baai tunggunya Zaid. Tiba Zaid batanya orang bakarumun orang tadi. Ba ceritanya. Sampailah dikabarkan dari Zaid bahwasanya Nabi dalam keadaan selamat dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan cerituan. Dan waktu itu seluruh kaum muslimin di Madinah mengucapkan tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sejak itulah kaum munafik termasuk Syekh Abdullah bin Ubay masuk Islam. Sebelumnya orang kau tak mau masuk Islam dah. Pilih mencaliak kaum muslimin menang di Badar. Kau dah isah gara-gara awak je orang masuk Islam. Salawat aja. Walaupun pura-pura tapaso masuk Islam dengan berpura-pura dalam keadaan Islam. Dan sampailah Nabi di Rauha. Rauha ko
70 kilo. 80 kilo dari Madinah. Bara lamonyo ke Rauha ko apa ibu 80 kilo berapa jam? Sajam kalau dari Madinah. Kalau di 80 kilo dari negeri awak jangan sampai yang sajam. Anda bisa dah. Di Makkah tu jangan dilurui no. Sajam sampai. Itu lari standar. Sajam lah tiba. Rauha. Orang menyonsong sampai ken bayanganlah. 80 kilo basonsong. Lah tenang apa basonsong di jalan tu mengucapkan selamat kepada kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan. Itulah Bapak Ibu berita tentang kemenangan dan kekalahan. Kemenangan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi orang-orang Quraisy. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.